Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cinta Islam Channel. Hidup memang merupakan suatu pilihan, namun kematian adalah suatu kepastian yang bakal terjadi kepada setiap orang. Hal ini menjadi ketetapan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang akan kekal selama-lamanya. Jika malaikat maut sudah menjemput, maka manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakannya. Namun sebelum akhirnya kembali kepada Allah, manusia terlebih dahulu akan memasuki alam kubur. Di alam inilah dua malaikat Allah, yakni malaikat Munkar dan Nakir, akan memberikan pertanyaan kepada jasad yang kembali bersatu dengan roh saat di alam kubur tersebut. Dua malaikat ini datang saat langkah ketujuh dari orang-orang terakhir yang meninggalkan kuburan. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa dua malaikat ini begitu menyeramkan dengan tubuhnya hitam legam, mata biru terbelalak, dan suara yang bagaikan petir. Keduanya kemudian mempertanyakan beberapa hal yang menjadi penentu di mana selanjutnya arwah mereka ditempatkan. Apakah akan mendapatkan kenikmatan atau akan mendapatkan siksa? Lalu, apakah pertanyaan yang akan ditanyakan oleh kedua malaikat itu? Dan adakah cara agar bisa selamat dari pertanyaan malaikat itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pertanyaan malaikat di alam kubur. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Al-Bara' bin Azib menjelaskan, jika seorang mayit sudah dihadapkan pada alam akhirat, maka akan datang padanya dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, yang akan bertanya kepada sang mayit tiga pertanyaan. Ketiga pertanyaan tersebut adalah: Man Rabbuka, atau siapa Tuhanmu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Wa ma hadzal rajul allazi bu'istu fikum, dan siapakah orang yang telah diutus di antara kalian itu? Dalam beberapa riwayat dikatakan, ketiga pertanyaan pokok tersebut diikuti dengan tiga pertanyaan berikutnya, sehingga pertanyaan malaikat di alam kubur berjumlah 6 pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya adalah: Ma kitabuka, atau apa kitabmu? Aina kiblatuka, atau di mana kiblatmu? Dan man ihwanuka, siapa saudaramu? Sahabat Cinta Islam Channel, saat masih hidup di dunia, pertanyaan ini tentu begitu mudah untuk kita jawab. Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawabannya tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma dinuka, apa agamamu? Jawabannya tentu saja Islam. Wa ma hadzal rajul allazi bu'istu fikum, dan siapakah orang yang telah diutus di antara kalian ini? Jawabannya adalah Nabi Muhammad SAW. Ma kitabuka, apa kitabmu? Jawabannya adalah Al-Quran. Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Jawabannya adalah Ka'bah kiblatku. Dan man ihwanuka, siapa saudaramu? Jawabannya adalah kaum muslimin dan muslimat. Akan tetapi, setelah mayat terbujur kaku di alam kubur, menjawab pertanyaan itu tidak akan semudah ketika kita masih hidup di dunia. Jika si mayit merupakan orang yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia tidak akan mampu menjawab ketiga pertanyaan tersebut, walaupun dia hafal jawabannya semasa hidup di dunia. Orang yang bisa menjawab pertanyaan itu hanya orang-orang yang bisa membuktikannya ketika ia masih hidup di dunia. Itu pun wajib dibantu doa oleh saudara-saudaranya yang masih hidup dan baru saja meninggalkan perkuburannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguatkan lidah mayit tersebut sehingga mampu menjawab pertanyaan dari dua malaikat yang diutus tersebut. 6 pertanyaan ini disebut juga dengan fitnah kubur. Dalam tanya jawab inilah penentuan nasib si mayit ke depannya.
Dalam sebuah riwayat disebutkan, jika mayit berhasil menjawab, maka arwahnya akan ditempatkan di taman surga. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada suara yang menyeru dari langit, "Hambaku telah benar, maka bentangkanlah untuknya tempat tidur dari surga. Berilah dia pakaian dari surga, dan bukakan pintu untuknya menuju surga, sehingga angin dan aroma wangi surga sampai kepadanya, dan kemudian dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang." Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Sementara bagi yang tidak bisa menjawab pertanyaan ini, maka Allah akan menempatkan roh dari mayit tersebut ke asfal safilin, yakni tempat arwah dari golongan serendah-rendahnya manusia. Di sana manusia akan mengalami berbagai macam siksa kubur sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam neraka pada akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lalu diseru oleh penyeru dari langit dengan berkata, "Sesungguhnya orang itu berdusta, maka bentangkanlah kepadanya satu hamparan dari neraka, dan pakaikanlah dia pakaian dari neraka, serta bukakanlah baginya sebuah pintu ke neraka." Hadis riwayat Abu Dawud. Cara selamat dari pertanyaan malaikat di alam kubur. Untuk dapat selamat dari pertanyaan malaikat di alam kubur, tidak ada cara lain selain selalu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, agar selamat dari pertanyaan malaikat di alam kubur, kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Mulk. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ia pernah berkata kepada seseorang, "Maukah aku hadiahkan kepadamu suatu hadis yang akan membuatmu gembira?" Lelaki itu menjawab, "Tentu saja mau." Ibnu Abbas mengatakan, "Bacalah surat Al-Mulk dan ajarkan kepada keluargamu serta semua anakmu dan semua ahli baitmu yang masih anak-anak dan juga semua tetanggamu. Karena sesungguhnya surat Al-Mulk ini adalah surat yang menyelamatkan dan yang mendebat atau membela pembacanya kelak di hari kiamat di hadapan Tuhannya, dan memohon kepadanya agar menyelamatkannya dari azab neraka dan juga menyelamatkan penghafalnya dari siksa kubur." Hal ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya surat di dalam Al-Quran yang ayatnya ada 30 dapat memberikan syafaat untuk yang membacanya. Ia diampuni, yakni surat Tabarakallazi biyadihil mulk." Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Sahabat cinta Islam Channel, demikianlah informasi mengenai pertanyaan malaikat di alam kubur. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi informasi bagi kita sehingga dapat mengamalkan ayat ini seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, sehingga sesuai dengan janji Rasul, bagi yang mengamalkannya akan mendapatkan keselamatan dari siksa di alam kubur. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.